Jadi saya dari alumni fisika angkatan tahun 2019 dan saat ini saya sudah lulus ya. Ketika saya sudah lulus dari kampus, saya sudah bekerja di dua perusahaan. Yang pertama di perusahaan oil and gas ya, kontraktor survei yang berpusat di Tebet, Jakarta Selatan sebagai business development. Kemudian pada kesempatan kali ini saya berkarir di Wings Group ya, tepatnya pada segmen utama di bagian logistiknya. Jadi di sini saya kebetulan mendapatkan rezeki di program Wings Track program sebagai supervisor warehouse. Jadi kuliah itu sangat penting terhadap karir kita ya, karena memang secara mental, secara ilmu pengetahuan kita dididik di sana ya. Kita biasa diayomi ya oleh Bapak Ibu dosen mulai dari semester pertama. Kita diberikan banyak tugas yang banyak, baik tugas kuliah maupun laprak-laprak ya. Nah di sana kita secara mental maupun ilmu pengetahuan itu meningkat ya, kita dilatih di sana sehingga kita setelah lulus gitu ya, setelah lulus kuliah kita bisa lebih survive di dunia pekerjaan ya. Ketika kita sudah melewati masa-masa perkuliahan gitu ya, yang memang sangat-sangat susah ya, kita seringkali ada di titik jatuh bangunnya kita, tapi di sana kita punya pengalaman nih, jadi kita bisa punya motivasi untuk survive di karir kita ke depannya. Dan saya sangat bahagia ya bisa bergabung di kampus ya, diajarin oleh Bapak Ibu dosen ya. Di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan, baik itu ilmu secara praktik maupun teoritis ya, sehingga saya bisa survive dan bisa mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Jadi ketika saya pertama kali lulus, saya sidang pada tanggal 31 Januari 2023 ya. Kemudian pada 2 minggu selanjutnya saya berhasil di-hire oleh salah satu perusahaan kontraktor survei yang ada di Tebet, Jakarta Selatan ya. Saya di-plan sebagai business development, di mana di sana saya tugasnya ya, tentunya yang pertama memahami proses bisnis perusahaan baik dari hulu ke hilirnya gitu ya. Hulunya itu dalam artian kita akuisisi data lapangan, kemudian untuk hilirnya kita coba melakukan analisis atau pengolahan data menggunakan software seperti itu. Kemudian selanjutnya saya berkarir di Wings Group ya, di perusahaan dalam hal ini dalam bidang logistiknya ya. Di sana juga saya bisa survive karena memang berkat kerja keras kita dari dunia kampus atau dunia perkuliahan. Ya, sebenarnya kalau berbicara IPK sebenarnya nggak penting-penting amat gitu ya. Tapi dari IPK tersebut sebenarnya kita secara nggak langsung itu kita punya peluang lebih dibandingkan teman-teman yang memiliki IPK yang di bawah rata-rata seperti itu ya. Dengan adanya kita memiliki IPK tinggi, di sana dapat meyakinkan ya Bapak Ibu HR ya atau recruiter untuk meng-hire kita, karena memang secara teknis IPK tersebut itu nggak hanya menunjukkan seberapa pintar kita, tapi seberapa disiplin kita ya, seberapa kita itu kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dunia perkuliahan. Mungkin saya kasih track-tracknya gitu ya. Jadi sebelum saya lulus kuliah ya, saya itu seringkali mengikuti ajang-ajang nasional yang ada diadakan oleh pemerintah gitu ya. Dalam hal ini baik itu untuk Menteri Pendidikan dan sebagainya. Saya seringkali pada setiap semester mengikuti kegiatan seperti saya sempat diterima ya dalam proses pertukaran mahasiswa. Kemudian saya juga diterima juga magang di PLN, sebenarnya ditawari di proyek Manado kala itu. Kemudian saya juga ikut studi independen di perusahaan Steko yang bertempatan itu di Sleman, Yogyakarta. Nah, hal-hal tersebutlah yang sebenarnya itu memberikan dampak yang signifikan terhadap karir kita ya. Karena untuk mempersiapkan karir kita ke depannya, kita perlu hal-hal tersebut ya. Jadi agar CV kita itu menjadi lebih rame, kelihatannya seperti itulah. Jadi kita pada setiap waktunya ya, pada setiap semester itu kita punya pengalaman yang bisa dilihat di track recordnya.
Kalau misalnya track record kita bagus ya, tentunya nanti Bapak Ibu HR ya atau recruiter itu akan tertarik dengan kita, dan mereka juga percaya bahwa kita ini menjadi pilihan yang potensial ya untuk bisa bergabung dengan mereka ya, dan kontribusi untuk mengembangkan bisnis perusahaan ya. Jadi mungkin kalau dari semester 1 ya, mungkin semester 1 hingga semester 4 silakan teman-teman fokus untuk belajar di bidang ilmu yang masing-masing. Kemudian ketika sudah masuk di semester 5, usahakan teman-teman mulai melihat nih di dunia secara nasional. Kalau misalnya ada peluang atau opportunity untuk ikut magang, studi independen, pertukaran mahasiswa, coba ikutin gitu ya. Kemudian juga seperti organisasi kampus juga ikutin, karena hal-hal tersebutlah yang sebenarnya menjadi nilai lebih kalian untuk bisa bersaing di dunia kerja, seperti itu. Jadi pertama kali saya bergabung ya di perusahaan, saya itu selalu ditanyakan apa pengalamannya, seperti itu ya. Jadi teman-teman mungkin barangkali ya yang bisa diceritakan itu yang pertama adalah organisasi. Tapi kalau teman-teman selain organisasi juga punya magang atau kerja part time dan sebagainya, teman-teman juga bisa ceritain pengalaman magang seperti apa. Kemudian kesulitan-kesulitan yang terjadi di saat teman-teman proses itu seperti apa, dan teman-teman itu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa. Itu bisa teman-teman ceritain ya, biar teman-teman itu punya value di mata Bapak Ibu HR, sehingga bisa menjadi pertimbangan dan teman-teman bisa segera dapat kerja.